Jadi ceritanya kita ngopi dulu ya, Nenek. Biar semangat salat subuhnya ya. Jadi kita ngopi dulu ini sebelum salat subuh biar semangat kita salat subuhnya. Ini di tempat kirakatan ini di belakang rumah mama aku ya. Di sini aku udah 5 tahun tinggal di sini dari tahun 2020 sampai mama saya sakit. Saya tinggal di belakang ini kalau malam tidak tidur. Saya kirakatan, sholat malam, wirid, doa-doa, itu ya. Ini udah banyak pengalaman aku di sini ya. Kuntilanak banyak di sebelah itu. Kalau jam 12 malam, dia pasti bunyi dulu. Sekarang nggak ada lagi mudah-mudahan. Aman. Terlambat. Rencana mau sholat malam sebelum subuh. Rupanya bangunnya terlambat. Habis mandi, buat kopi udah azan ini. Ini aja sholat subuhnya lambat ini. Orang udah azan sama masih minum kopi ini. Subhanallah, nikmat mana lagi yang aku dustakan? Kopi ada, aku ada. Wangi sih. Dari makam. Betul minyak wangi. Betul minyak wangi nih. Astagfirullahaladzim. Wangi air minumnya. Air minumnya bekas minyak wangi. Masya Allah tempatnya. Ini kan airnya rebusan. Tempatnya nih dapat dari situ. Situ juga mana? Hmm. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Enggak ada ba'da subuh ya. Adanya sholat qobliyah subuh. Ba'da subuh, ba'da asar tidak ada. Sholat rawatib itu. Ba'da subuh nggak ada. Begitu juga ba'da asar. Kalau ada yang sholat 2 rakaat ba'da subuh ba'da asar, nah itu salah. Nggak ada Rasulullah mengkutahkan sholat sesat. Habis sholat subuh nggak ada sholat sampai matahari duha. Setinggi tombak pagi, matahari pagi setinggi tombak baru boleh sholat. Habis subuh haram itu sholatnya menjelang abang. Menjelang matahari setinggi tombak. Nanti kalau matahari udah setinggi tombak kita boleh sholat, namanya sholat duha. Tapi kata Pak Kiai saya sholat duha itu yang abdul bukan di awal waktu tapi di akhir waktu. Di menjelang masuk luhur itu yang abdul. 1 jam sebelum luhur. Luhur kan sekarang jam 12:04. 1 jamnya berarti jam 12. Berarti sekitar jam 11 lah. Jam 11 siang itu baru abdul. Kalau duha. Kalau pagi-pagi jam 8 itu bukan abdul kata Kiai saya. Alasannya rata-rata orang sholat duha itu pagi jam 8. Tapi yang sholat siang jam 11, jam 10-11 itu jarang karena orang pas lagi gila-gilanya bekerja untuk urusan dunia jam segitu kan. Alasan Kiai saya. Kiai Jogja ya, di Pondok Pesantren Kerapiak di Jogja.
Karapiak itu sebelah selatan Alkit Alun-Alun Kidul. Alun Karapiak, Alun paling tua di Jogja. Hari ini tanggal 12, hari Senin, Mei 2025. Tadi 4 ini nih, Pak Ahmad nggak diambilnya mah dia. Ini yang kuat nih. Lagi. Masya Allah. Namanya Mas Amar. Mainannya temannya Mama. Teman sejatinya Mas Amar. Sampai meninggal, Mama disemayamkan satu malam di rumah itu, ditungguinya sama dia. Ditunggu di sebelahnya sampai pagi. Tadi aku tanya, kayak mana Mbah waktu meninggal Mas di rumah? Pas meninggal kan cari baru. Pas malam saya nggak kuat, nggak kuat melihat Mama saya kan. Saya tanya Amar, Mbah mukanya pertama bilang matanya tutup tisu gitu. Matanya, terus hidungnya iya tutup juga, mulutnya tutup juga, telinga tutup juga, jadi semua mukanya tutup tisu. Iya. Bukan matanya tutup tisu, seluruh mukanya tutup tisu. Terus badannya tutup apa? Tutup kain panjang katanya. Aku tunjukkan kain dari lemari Mama yang dulu diwasiatkan ke saya, nanti kalau saya meninggal pakai kain panjang ini ya, ini udah siapkan dari dulu katanya. Gitu. Dia cerita begitu karena dulu katanya salah satu penyesalan mama saya selama hidupnya cuma satu, yaitu dulu waktu mbah saya dari Mama atau mamanya Mama itu Mbah Cah namanya di Jawa sana. Itu dulu katanya pernah minta kain panjang itu sama Mama nggak dituruti. Rupanya kain panjang untuk apa? Untuk meninggal rupanya. Nggak taunya pas udah akhir hidupnya nggak dituruti kan. Nggak dituruti karena belum sempat belikan, karena keburu Mama pindah ke Riau. Kami pindah ke Riau nih kan. Udah pindah ke Riau nggak pulang-pulang ke Jawa, habis itu lupa. Tahu-tahu ada kabar Mbah tuh meninggal, mamanya mak saya. Menyesalnya. Itu diulang-ulang terus cerita mak saya. Penyesalan dalam hidup saya cuma satu, gara-gara kain panjang. Mama saya minta kain panjang nggak saya turutin, saya bilang nanti karena nggak sempat, lagi sibuk mau pergi ke Sumatera, mau pindah ke Sumatera waktu itu kan kami sama bapak saya, mak saya, ada adik abang saya, masya Allah. Dan terakhir sering kali dibilang, saya udah beli kain panjang ini dari Jawa, ini di dalam lemari, tunjukkan ke saya kan pas tahun 2020 sama sakit itu. Dia kalau sakit masuk rumah sakit pertama-tama dulu dari risau mak saya. Dia kalau saya nggak ada disuruh nelpon sama adik-adik saya atau menantu-menantunya tuh suruh nelpon saya, suruh pulang ini Mama sakit. Udah saya nyampe dibilangnya pas masih di rumah sakit. Nanti kalau kamu nggak aku panggil Gus, nanti aku mati kamu udah tahu pula. Nanti aku mati nggak tahu pula kata Mama saya tuh bilang begitu bukan serius, sambil senyum-senyum. Padahal pas lagi sakit itu, waktu lagi di ICU, masya Allah, saya nggak punya hati. Sering kali Mak udah bilang gitu. Pas nggak lagi sakit udah bilang gitu. Nanti kalau pas aku sakit, kamu harus ada di sini, harus tahu. Kalau saya pas mati harus tahu kamu. Nanti kalau kamu nggak tahu aku mati kayak mana. Mama saya itu sering merisaukan. Bahkan pas meninggal anaknya nggak ada. Rupanya pas meninggal anaknya nomor satu lagi nggak ada. Pas lagi umrah kebetulan, masya Allah. Umrah pas lama pula 20 hari. Mau pulang dia udah nggak terkejar juga. Mama meninggalnya udah jam 9 malam. Nunggu pagi itu udah lama itu. Kasihan. Masa mau nunggu 1 hari lagi? Masya Allah. Kalau mayat tidak tidak dikasih pengawet, tidak dikasih formalin, itu nanti takutnya udah bau. Tapi kalau dia mayat itu bagus, ya banyak di Jawa itu mayat tidak busuk. Bahkan utuh dia dapat tonton. Kemudian mama saya diberkahi Allah kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin.
Tuh, masjid dah pujian, nanti kalau masjid dah iqamat baru aku menuju ke depan. Jadi ini musola aku sekarang ini di kamarnya mama sama di kamarnya almarhum adik saya si Sutris yang meninggalnya 12 hari setelah mama saya ya. Udah iqamat. Belum sikat gigi. Kata kiai saya Jogja dulu setiap mau sholat wajib bersiwak. Bersiwak itu sikat gigi. Biasanya zaman dulu zaman Rasul itu bersiwak. Jadi kita kalau sebelum sholat itu harus sikat gigi. Masa mau jumpa Allah nggak sikat gigi? Kamu aja kalau mau jumpa sama temenmu nggak sikat gigi kan nggak pede kan? Itu katanya. Jadi kita kalau taat sama sunnah Rasul, kita hidup bersih, teratur, tertib. Tidur itu habis sisa tidur sampai jam 12. Jadi jam 12 jam 1 bangun saat malam. Tidur sebentar salat subuh. Habis salat subuh bisa tidur sebentar baru kerja. Kerja nanti jam 11 istirahat salat duha. Kerja lagi sebentar nanti jam 12 jam setengah 1 salat duhur. Kerja lagi sebentar nanti salat asar dan maghrib. Begitu seterusnya. Jadi disiplin Islam itu. Kalau kita ikut sunnah. Dan kita ini kadang-kadang enggak apa ya, terbuai sama kehidupan dunia. Dunia ini kan permainan, menipu. Jadi banyak tertipu orang dunia ini. Nanti pas tiba-tiba meninggal, cabut nyawanya tiba-tiba baru pakai. Astagfirullahaladzim, aku belum sempat beribadah, minta taubat mati rupanya. Pas digotong itu nanti pas dimandikan baru dia menyesal. Apalagi pas di dalam makam. Ya Allah, bangunkanlah aku 1 menit pun kata dia. Aku mau beribadah, mau amal soleh. Amal soleh apa yang bisa dalam waktu 1 menit? Otomatis kan dia infak, sedekah. Kalau dia punya harta, kalau nggak punya harta. Dan juga mau ngapain 1 menit? Tapi kalau dia punya harta banyak, bisa disedekahkan fakir miskin, orang terlantar dan yatim piatu. Jadi nanti hartanya itu ada gunanya untuk dia dalam bahasa, bukan menjadi cahaya, dia jadi amal baik, amal soleh. Begitu kan kata kiai. Alhamdulillah. Wabika apa nih? Lupa rahman lama baca. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Babi aila juga bukan diban. Rahman baca rahman masalah dalam masa enggak. Masa semenjak amat saya taubat. Saya berjanji selama hidup saya di akhir sisa hidup saya ini enggak akan meninggalkan sholat wajib, dan saya usahakan sholat sunnah, sholat malam, puasa Daud. Saya dah berniat sampai akhir hidup saya puasa Daud, puasa tiap hari selang-seling. Dan semenjak meninggal mama saya, semenjak hari ke-6 saya puasa Daud, alhamdulillah sampai sekarang belum terputus. Ya Allah, izinkanlah saya untuk taat beribadah kepadamu ya Allah. Izinkanlah saya untuk mendekatkan denganmu lebih dekat lagi. Izinkanlah saya untuk beribadah secara khusyuk, secara tekun terhadapmu ya Allah. Izinkanlah ya Allah. Allahumma ghfirlah warhamha wa'afihi wa banha wa nzilha wa ja'li jannata maswaha Allahumma itu terus. Allahumma ghfirlah warhamha wa'afihi wa banha wa nzilha wa ja'li jannata maswaha Allahumma ghfirli dhunubi wal walidayya warhamha kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lana dhunubana wal walidayna warhamha kama rabbayana shaghira wa li jadina wa li jaddatina wa li masaina wa li sayyidatina والجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات على كل شيء قدير ربنا آمين. Ya sekianlah kultum kita kawan, kultum subuh kita ya, kultum sebelum subuh, kultum qobliyah subuh, kuliah 7 menit namanya kawan. Waktu saya kuliah itu kalau pergi ke masjid kita suruh gantian itu, suruh ceramah kultum. Padahal kita nggak ada latar belakang agama kan, itu masih kuliah tuh. Kan kita dari pondok banyak, jadi
kita karena nggak pede, orang-orang yang dasarnya dari pondok, dari apa ya, dari SD sampai SMA di pondok. Kalau saya pondoknya pondok pesantren kilat aja. Tapi di pondok pesantren, tapi kilat pas Ramadan 1 bulan penuh. Pada hari tertentu, bulan tertentu, kalau Ramadan itu penuh di pondok pesantren. Jadi kita tahu kehidupan pondok pesantren atau kayak apa, tahu mana kebiasaannya. Walaupun setahun cuma sebulan. Kalau pas ada libur itu ikut juga pondok pesantren kilat. Pesantren kilat namanya. Pas selat mau sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu aku kawannya. Ini tempat sikat giginya tuh. Oh, situ tuh. Tempat duduknya itu juga. Tempat duduk di tirakatan kami. Tuh, kok nggak lepas ininya? Mana ya? Soalnya kita mau pergi ke apa dulu ya, ke depan. Musola kita di kamar mama, di kamar adik saya di depan ya. Depan sana loh. Mau sholat di sana.